Tafsir Al-Muallim. Terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikon. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Alaq. InsyaAllah akan membahas ayat yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Mari kita awali dengan bacaan ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ila rabbikar ruj'ah. Untuk pelajaran pertama yaitu tentang tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah. Yang perlu diperhatikan, inna, nunnya tasydid berarti gunna musyaddadah. Berhenti sejenak, dua ketukan, in gitu, jangan inna ila, jangan gitu, tetapi inna ila rabbikar ruj'ah. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu tahsinut terjamah, memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Qur'anul Karim. Mana yang harus diputus dan mana yang harus disambung, perhatikan. Inna ila rabbika. Ini ada 4 kalimah. Yang pertama inna, harfun musyabbahun bil fi'li. Kemudian ila harfu jarrin, yang kedua ini ila harfu jarrin. Dan rabbi yang ketiga, mudhaf, dicairkan oleh ila. Rabbi jadi mudhaf, kafnya menjadi mudhafun ilaih. Jadi 4 kalimah ini tidak boleh diputus cara memberikan makna. Inna ila rabbika, sesungguhnya yaitu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya yaitu kepada Tuhanmu. Mengapa yaitu? Karena kedudukannya ila rabbika ini jar majrur fi mahalli raf'in, punya mahal rafa', tempat rafa', menjadi khobarnya inna yang didahulukan. Jadi ila rabbika ini menjadi khobarnya inna yang didahulukan. Jadi khobar muqaddamun, khobarnya inna. Kemudian ar-ruj'ah, tempat kembali. Lah tempat kembali ruj'ah ini adalah ruju', raja'a yarji'u ruju'an. Tetapi bimakna marji', tempat kembali. Kedudukan kalimahnya menjadi isimnya inna, tetapi diakhirkan, isimnya inna diakhirkan. Jadi aslinya gini, inna ruj'a ila rabbika. Inna ruj'a ila rabbika aslinya. Kemudian ar-ruj'a diartikan tempat kembali, yaitu masdar rujuk tetapi bimakna marji', maka diartikan tempat kembali. Kemudian lanjut pada ayat yang ke-9. Ara'aital ladzi yanha. Untuk pelajaran pertama tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Ara'aita, ra-nya tafkhim, ara'aita. Kemudian masuk kepada lam, ara'aital ladzi yanha, nun mati ketemu ha, berarti bacaan idhar. Idhar artinya menjelaskan, menampakkan huruf nunnya itu. Yanha, ara'aital ladzi yanha. Kemudian pelajaran kedua yaitu tentang tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Qur'anul Karim. Ar-ra'aita ini enggak boleh diputus. Maksudnya hamzahnya dengan ra'aitanya. Ar-ra'aita diputus dengan alladzi. Ar-ra'aita hamzahnya hamzatul istifham. Hamzah istifham itu termasuk isim atau huruf. Menurut ulama adalah huruf, ulama al-nahwu. Jadi hamzahnya hamzatul istifham, pertanyaan tetapi dia huruf tidak isim. Maka diterjemahkan ara'aita, apakah yang telah melihat ta oleh kamu. Ara'aita, apakah yang telah melihat oleh kamu. Apakah yang telah melihat oleh kamu? Maksudnya bagaimana? Menurut bahasa Indonesia secara sederhana, apakah pendapatmu begitu? Apakah pendapatmu? Hamzahnya bermakna apakah? Hanya saja di dalam bahasa Indonesia sering diartikan bagaimana, bimana kaifa.
Ara'aita apakah yang telah melihat oleh kamu atau apakah pendapatmu, tetapi dalam bahasa Indonesia diartikan bagaimanakah pendapatmu. Tetapi di dalam tafsir Al-Mu'allim ini kita maknai secara ilmu nahwu terlebih dahulu. Jadi hamzahnya apakah yang telah melihat, tanya fa'il, apakah yang telah melihat oleh kamu. Tetapi bisa diartikan bagaimanakah pendapatmu. Pendapat ro'a itu melihat atau memandang. Pandangan itu kan bisa bermakna pendapat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana pandangan menurut kalian? Pandangan kalian bagaimana? Pendapat kalian bagaimana? Apa yang kalian lihat? Melihat ini bisa bermakna pandangan. Pandangan bisa bermakna pendapat di dalam bahasa Indonesia. Kemudian alladzi kedudukannya menjadi maf'ul bih. Dia isim mausul mabniun ala sukuni, tapi fi mahalli nasbin menjadi maf'ulun bih. Maka diterjemahkan alladzi pada orang yang. Alladzi pada orang yang. Yanha fi'lun mudhari'un. Ada fa'ilnya yaitu dhamirun mustatarun fihi jawazan takdiruhu huwa. Huwa adalah sebagai dhamirun a'idun, dhamir yang kembali kepada alladzi. Kemudian yanha fi'il plus fa'il tidak punya mahal karena menjadi silatul mausulnya alladzi. Maka diterjemahkan yanha melarang oleh dia alladzi. Kita ulang. Ara'aita apakah yang telah melihat oleh kamu atau bagaimana pendapatmu? Alladzi pada orang yang yanha melarang oleh dia alladzi. Lanjut pada ayat yang ke-10. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Abdan tanwin ketemu hamzah. Kok ada alifnya? Ya, ada alifnya itu sebagai penunjuk bahwa dia isim munsharif. Isim munsharif itu isim yang bertanwin dalam keadaan nasab tanpa al, maka dikasih alif. Abdan. Aslinya tanwinnya itu ketemu hamzah, ketemu idza itu, idza. Ini berarti bacaan idhar. Idhar, adhara yudhiru idharon itu artinya menampakkan, menjelaskan tanwinnya atau nunnya. Abdan. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Kemudian lafadznya abdan mengapa dibaca nasab? Karena kedudukan kalimahnya menjadi maf'ulun bih dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu kan ara'aital ladzi yanha. Yanha itu fi'il plus fa'il, butuh maf'ul bih. Maf'ul bihnya ya ini abdan. Abdan pada seorang hamba. Abdan pada seorang hamba. Kemudian idza shalla, idzanya adalah dhorof. Dhorof tapi mengandung makna syarat. Dhorof mengandung makna syarat, maka lafadz setelahnya itu fi mahalli jarrin menjadi mudhaf ilaihnya idza. Karena setiap dhorof pasti butuh madhruf. Kalau huruf jar butuh majrur, dhorof butuh madhruf. Madhruf itu kedudukannya selalu menjadi majrur, menjadi mudhafun ilaih soalnya. Maka kita artikan idza apabila. Idza itu sekali lagi dhorof tapi mengandung syarat, maka diartikan apabila, jangan diartikan jika. Kalau jika itu in, jika itu syarat murni tanpa mengandung dhorof. Karena idza ini adalah mengandung dhorof, maka diartikan apabila. Idza shalla apabila salat oleh dia abdan. Sholat di situ fi'il madhi, ada fa'ilnya dhamir mustatarun fihi jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada abdan. Demikian, semoga tambah manfaat dan barakah fid dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin.